Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du, para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita teruskan materi tentang kaifa nata'amalu ma'a sunnatin nabawiyah. Bagaimana kita berinteraksi dengan hadis nabawi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang 3 penyakit yang harus kita jauhi pada saat kita memahami hadis nabawi, kemudian juga prinsip-prinsip dasar dalam memahami hadis nabawi. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan teruskan ya. Ada 8 pedoman dan prinsip untuk memahami sunnah Nabi dengan benar. Ma'alim wa dhawabit li husni fahmi sunnati nabawiyah. Kita akan bahas sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia. Baik jamaah sekalian, kita bahas satu persatu ya. Saya berusaha untuk memelankan ya, panjenengan berusaha untuk konsentrasi. Yang pertama yaitu fahmu sunnati fi dhawil Qur'anil Karim. Memahami sunnah nabawiyah dalam perspektif Al-Qur'anil Karim, menurut pandangan Al-Qur'anil Karim. Nanti akan ada penjelasan ya, satu persatu. Yang kedua, jam'ul ahadits al-warida fil maudu'il wahid. Menghimpun hadis-hadis yang berada pada satu tema. Jadi kita ketika ingin mengetahui hukum satu tema, maka kita berusaha untuk menghimpun segala macam hadis dalam tema yang sama. Yang ketiga, al-jam'u awit tarjihu baina mukhtalafil hadis. Menghimpun, memadukan atau mentarjih, memilih pendapat yang terkuat, hadis yang paling sahih di antara hadis yang berbeda-beda. Yang keempat adalah fahmul ahadits fi dawi asbabiha wa mulabasatiha wa maqasidiha. Memahami hadis menurut pandangan latar belakang turunnya atau sababul wurudnya, serta konsekuensi ataupun hal yang terkait yang melatar belakanginya dan tujuan-tujuan hadis itu diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ini mudah-mudahan bisa selesai 4 ini, dan kalau ada tambahan monggo nanti kita lanjutkan ya. Kita cicil dulu 4 poin ini insyaallah. Yang pertama yaitu fahmu sunnati ala dhawil Qur'an. Memahami sunnah berdasarkan petunjuk Al-Qur'anul Karim. Mengapa demikian ya? Karena as-sunnah al-hadis itu merupakan penjelas. Dalam bahasa Arabnya bayan, taudhih, penjelasan dan juga keterangan serta tafsir daripada Al-Qur'an, yang dikenal dengan tafsir bil ma'thur, menafsiri Al-Qur'an dengan cara-cara yang manqul, yang kita pelajari penjelasannya dari hadis ataupun dari perkataan sahabat, dan juga menambah apa yang tidak ada dalam Al-Qur'an yang disebut dengan bayanu tsabit. Seperti misalnya Al-Qur'an mengharamkan bangkai,
Nah, tetapi hukum tersebut dihapuskan oleh as-sunnah untuk bangkai ikan dalam hadis yang berbunyi al-bahru huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Laut itu suci airnya dan halal bangkainya atau ikannya ya. Jadi hadis ini dilatar belakangi oleh kebingungan seorang nelayan yang saat itu berlayar ya dengan perahunya. Dia hanya membawa air untuk keperluan minum serta masak, jadi untuk keperluan konsumsi untuk bertahan hidup. Dan pada saat datang waktu sholat, dia bingung kalau menggunakan air yang tersedia untuk masakan, untuk konsumsi minum itu, maka dia habis ya. Kalau dipakai wudhu maka airnya bisa cepat habis. Tetapi kalau berwudu dengan air laut belum tahu hukumnya. Nah, jadi saat itulah bingung ya, dan pada saat bertemu dengan Rasulullah SAW disampaikan tentang permasalahannya, maka beliau menjawab dengan hadis seperti ini, bahwa laut itu airnya suci dan mensucikan ya, at-tahur. Nah, itu artinya suci dan mensucikan, bisa dipakai untuk bersuci, untuk berwudu ataukah untuk mandi. Dan juga wal hillu maitatuhu, halal bangkainya, ikan-ikan yang ada di laut walaupun tidak disembelih, mati sebagaimana ya mati karena yang ada umpan atau ada apa ya, maka matinya itu halal untuk dimakan. Pernah satu saat sebagian sahabat dalam sebuah ekspedisi peperangan, mereka bertahan hidup berhari-hari dengan memakan daging ikan yang sangat besar. Saat itu terdampar di pantai, kemudian sudah mati ya, sudah menjadi bangkai. Maka sedikit demi sedikit ikan ini dagingnya dimasak, dibakar dan dimakan oleh para sahabat untuk bertahan beberapa hari. Nah, itu ya contoh halal ikannya, bangkai ikan ini halal. Ini menjadi taksis atau pengecualian dari ayat yang secara umum berbunyi hurrimat alaikumul maitah, diharamkan atas kalian bangkai, kecuali bangkai yang ada di laut, yaitu berupa ikannya. Bagaimana kalau binatangnya ini buas, misalnya anjing laut, ataukah mungkin kuda laut, atau mungkin buaya? Nah, ini ada penjelasan lebih lanjut, apakah lebih dominan buasnya atau dominan binatang lautnya. Nah, ini para ulama beda pendapat, tetapi kalau ada alternatif lain, maka kita hendaklah memakan yang lainnya. Kalau memang dalam kondisi yang sangat-sangat terpaksa, tidak ada pilihan lain, maka boleh ya, karena ad-daruratu tubihul mahdurah. Hal yang darurat, yang penting dan mendesak, yang sangat kita butuhkan, itu membolehkan sesuatu yang sebelumnya terlarang. Hadirin rahimakumullah, ada polemik yang menjadi contoh di sini ya, bahwa satu saat ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aina abi?" Wahai Rasulullah, nanti di akhirat ayahku itu posisinya di mana? Apakah masuk surga ataukah masuk neraka? Maka beliau menjawab ini, hadis yang populer, hadis yang sahih, riwayat daripada Imam Muslim ini ya. Inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya ayahku dan ayahmu berada di neraka. Nah, jadi hadis ini jemaah sekalian, hadisnya sahih yang disebut dengan qat'iyatus tsubut ya. Jadi kalau kesahihan hadis itu bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi
itu adalah hadis yang disepakati oleh Bukhari Muslim yang disebut muttafaqun alaih. Kemudian di bawahnya itu ada hadis yang disahihkan oleh Imam Bukhari. Yang ketiga adalah disahihkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang berikutnya berdasarkan persyaratan Bukhari, berdasarkan persyaratan Muslim, dan yang berikutnya adalah hadis yang disahihkan oleh selain mereka berdua. Nah, hadis ini sahih diceritakan oleh Imam Muslim. Dalam memahami hadis ini jamaah sekalian, maka tidak bisa berdiri sendiri. Kalau di sini ada keterangannya secara zahir bahwasanya hadis ini menunjukkan orang yang meninggal dalam kekafiran akan masuk neraka, dan kedekatan dengan orang soleh tidak berguna. Namun para ulama berbeda pendapat tentang status orang tua Nabi Muhammad SAW, apakah ayah beliau yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib ataukah ibu beliau yaitu Aminah. Mayoritas berpendapat mereka ini termasuk ahlul fatrah, periode di antara dua rasul. Jadi meninggalnya sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai rasul. Maka dalam hal ini diselamatkan dari neraka berdasarkan ayat Al-Quran surah Al-Isra ayat ke-15. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Dan kami tidak akan menyiksa kepada satu kaum sampai kami mengutus kepada kaum ini seorang rasul. Jadi sebagian syarat di antara taklif itu pembebanan syariah adalah bulughur risalah, sampainya risalah Islam kepadanya. Kalau risalah Islam belum sampai kepada satu kaum, misalnya pada zaman dulu atau barangkali sampai saat ini, ada suku di pedalaman yang belum pernah mendengar dakwah Islam sama sekali, tidak ada dai yang diutus ke sana, tidak bisa mengakses berita informasi lewat media sosial, lewat internet dan sebagainya, maka dalam hal ini secara umum kaidahnya mereka ini ghairu mukallaf, tidak terkena beban syariat. Bagaimana nasibnya di akhirat? Sebagian pendapat ulama mengatakan mereka ini akan diuji secara lebih lanjut, ibarat ada remedi begitu ya, kalau ujian sekolah ya, ujian susulan gitu ya. Mereka diuji secara khusus apakah mereka menerima risalah Islam ataukah menolak. Nah, itu nanti ya di akhirat ya. Jadi kalau yang meninggal pada masa sebelum Nabi diutus, maka ini termasuk ahlul fatrah yang tidak mendapatkan taklif. Ini satu pemahaman ataupun satu alasan ya. Kalau misalnya dibantah dengan bantahan, loh, bukankah mereka ini wajib untuk mengikuti risalahnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Ada di antara masyarakat jahiliyah yang disebut al-hunafa, orang-orang yang hanif. Al-hunafa itu jamak daripada hanif atau al-hanafiyah. Mereka yang tidak menyembah berhala, yang tidak menyekutukan Allah Ta'ala, dan mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini juga menjadi persoalan ya, perlu ada penelitian. Apakah ayah dan ibunya Rasul sepanjang hidupnya itu pengikut hunafa atau bukan? Itu sampai sekarang saya belum tahu penjelasannya ya, perlu ada penelitian lebih lanjut. Kalaupun mereka ini tidak termasuk al-hunafa, maka jawaban yang bisa kita sampaikan adalah bahwasannya risalah yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad
itu skupnya adalah mahalliyah, artinya lokal, gitu ya, terlokalisir. Dulu pada saat Nabi Muhammad belum diutus, masing-masing Rasul ini diutus untuk kaumnya sendiri-sendiri. Nabi Ibrahim diutus untuk masyarakat Palestina. Nabi Lut dengan waktu yang sama ya, diutus untuk masyarakat Yordania. Yang kemudian ada Nabi Musa, Nabi Harun diutus untuk Bani Israel, Nabi Yusuf diutus untuk masyarakat Mesir. Jadi para nabi dan rasul ini diutus sesuai dengan mereka berdomisili tinggal di situ. Berbeda dengan misi risalah yang dibebankan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau ini walaupun diutus di Jazirah Arab, di Mekah dan Madinah, tetapi risalahnya berlaku untuk seluruh dunia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali rahmat seluruh alam. Kafatan linnas, Nabi Muhammad ini diutus untuk seluruh manusia, bukan hanya yang tinggal di Arab saja, tapi juga tinggal di seluruhnya, sampai kita di Indonesia ini mengikuti risalah Nabi Muhammad. Nah seperti itu. Jadi pada saat Nabi Isa diangkat ke langit pada usia 32 tahun sekitar itu, dan setelah Nabi Isa diangkat ke langit ini ada jeda waktu yang panjang, yang kalau dibulatkan 600 tahun sampai diutusnya Nabi Muhammad menjadi Rasul ini. Antara jeda waktu 600 tahun ini disebut fatrah. Fatrah itu kevakuman risalah. Tidak ada risalah yang disampaikan kepada umat manusia, sehingga kejahiliaan saat itu terjadi sedemikian kompleks, multidimensi, khususnya pada Jazirah Arab yang sudah kita singgung ya pada materi sirah itu. Nah, ini satu jawaban untuk memberikan pemahaman yang lurus ya kepada hadis yang kita baca ini. Kemudian takwil yang lain, hadis ini sering dimaknai atau dalam bahasa lain adalah takwil ya, sebagai bentuk solidaritas Nabi atau merujuk pada paman beliau. Kalau Imam Nawawi ini lebih cenderung hadis ini sebagai bentuk solidaritas Nabi. Artinya Nabi memberikan semacam hiburan ya kepada sahabat ini supaya tidak bersedih, karena bapakku juga ada di neraka sama dengan bapakmu. Nah ini dalam rangka unsur untuk memberikan hiburan kepada sahabat ini. Kemudian atau merujuk pada paman beliau. Jadi ini takwil. Yang dimaksud inna abi itu adalah inna ammi, sesungguhnya pamanku. Siapa yang dimaksud ini? Abu Thalib ini. Karena Abu Thalib inilah bapak asuh Rasulullah SAW. Beliau adalah paman Rasulullah dan menjadi ayah angkat beliau sejak ditinggal wafat oleh kakek beliau, yaitu Abdul Muthalib. Sehingga inna abi, sesungguhnya pamanku, yaitu Abu Thalib, ada di neraka. Kasus Abu Thalib ini berbeda dengan Abdul Muthalib. Kalau Abdul Muthalib kakek Rasulullah itu meninggalnya pada saat Nabi masih kecil, usia sekitar 8 tahunan. Jadi belum ada risalah Islam. Sementara Abu Thalib ini meninggalnya, para ulama beda pendapat, tapi yang masyhur adalah pada tahun ke-10 kenabian, sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Silih berganti atau waktunya tidak lama dengan wafatnya Khadijah. Jadi Nabi sudah jadi Rasul. Dan meninggalnya Abu Thalib ini meninggal mengikuti agama nenek moyang, karena dikelilingi saat meninggal itu oleh Abu Jahal dan tokoh-tokoh kafir Quraisy, diproteksi supaya tidak meninggalkan agama jahiliyah. Nah, sampai Abu Thalib tidak mengucapkan 2 kalimat syahadah pada akhir hayatnya itu, jadi meninggalnya dalam keadaan non muslim. Nah yang dimaksud inna abi adalah inna ammi. Jadi ayah di sini adalah ayah angkat, yaitu paman beliau.
Nah, inilah jemaah sekalian, ada beberapa pendapat yang perlu untuk kita fahami bersama, sehingga ketika kita pahami hadis ini tidak secara tekstual langsung ya, tidak secara zahir, tetapi kita komparasikan, kita kaitkan dengan ayat Al-Qur'an ya, pada poin pertama ini. Baik, yang kedua, untuk memahami hadis dengan baik adalah menghimpun hadis-hadis yang berkaitan dengan satu topik. Jika melihat hadis yang bertentangan, maka hendaklah digabungkan sehingga didapat satu pengertian yang benar. Ini contoh ya yang bisa kita jadikan sebagai bahan diskusi ya, seperti hadis tentang isbalul izar, kain yang melewati kedua mata kaki, yang disebut dalam hadis ada di neraka, itu yang bertentangan dengan dan hadis Abu Bakar ya, yang menyatakan bahwa tidak apa-apa, kata Rasul ya, kain Abu Bakar melewati mata kakinya. Ternyata yang akan masuk neraka adalah jika dilakukan karena sombong. Setelah digabung dengan hadis khuyala, orang-orang yang masuk neraka karena melabuhkan kain karena sombong. Nah, jadi dalam hal ini ya, kalau di tradisi Arab pakaian itu dua, yang bawah itu izar, kalau bahasa kita yang muda adalah sarung, yang atas itu rida. Rida itu selendang dalam bahasa kita, ada atas dan ada bawah. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkritisi atau menyampaikan hadis ini? Di antara latar belakangnya adalah karena tradisi orang-orang pejabat atau para pembesar dari Persia, Kisra, itu mereka suka untuk memanjangkan kainnya dalam rangka supaya berbeda dengan masyarakat umum. Jadi ada unsur-unsur kesombongannya, menunjukkan tentang identitas kemampuannya, seperti itu ya. Sehingga ini diharamkan oleh Rasul karena ada unsur kesombongan. Nah, sebelum saya ke tentang masalah bekam ya, saya sebutkan hadis yang lain, yaitu man jarra thawbahu khuyala fahuwa finnar, atau ma asfala minal ka'baini fahuwa finnar. Apa yang terlewat melebihi daripada mata kaki, maka itu berada di neraka. Kemudian ada lagi hadis daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, man jarra thawbahu khuyala la yandurullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Ini hadis sama-sama sahihnya ya. Ada ulama yang berpendapat bahwa isbal haram secara mutlak, baik dilakukan dengan sombong atau tidak. Ini mengambil dari zahir ayat, zahir hadis ya maksudnya. Di antaranya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani, pada Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin berpegang pada pandangan ini. Namun ada pula yang memandangnya makruh seperti Imam Syafi'i dan Imam Nawawi. Sementara itu Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa isbal ini diperbolehkan jika tanpa niat sombong. Masing-masing pendapat memiliki argumentasi berdasarkan pemahaman terhadap hadis dan prinsip-prinsip syariat ya. Bahkan ada sebuah riwayat yang menunjukkan Imam Abu Hanifah ini pernah memakai baju yang harganya mahal, sekitar 400 dinar, dan baju ini isbal, melebihi mata kaki. Sehingga orang-orang bertanya, wahai Imam Abu Hanifah, Anda menyeret sarung Anda, pakaian Anda, apakah ini boleh? Kata beliau, boleh selama tidak ada unsur kesombongan. Nah, seperti itulah ya contoh ya, bahwasanya dalam hal ini berbeda pandangan para ulama, dan masing-masing di antara kita menghargai ya antara satu pendapat dengan yang lain, karena ada, kalau nanti kita kaitkan ya dalam pembahasan-pembahasan yang sesudahnya, itu ada kaidah dalam hadis begini, al hukmu yaduru ma'a illatihi.
Hukum itu berlaku mengikuti ilatnya atau sebabnya, wujudan wa adaman. Apakah ilat atau sebab itu ada ataukah tidak ada. Dalam hal ini para ulama lebih melihat kepada ilat larangan, sebab larangannya itu adalah unsur kesombongan. Contohnya hadis Abu Bakar tadi kan, bahwa Abu Bakar ketika mendengarkan ancaman dalam hadis ini takut, dan klarifikasi kepada Rasul, karena Abu Bakar ini orangnya kurus, kalau pakai sarung itu melorot, melebihi ya, mata kaki. Apakah saya termasuk di antara yang masuk neraka ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak, kamu tidak termasuk, karena Abu Bakar ini tidak ada unsur kesombongan. Jadi ilatnya itu adalah unsur kesombongan. Nah, jadi itulah ada dinamika ya di antara perbedaan ulama. Yang lebih aman ketika tidak ada kebutuhan khusus, memang kita berhati-hati ya, sebisa mungkin tidak isbal. Tetapi kalaupun ada keperluan dan susah untuk dihindari, maka kita mengambil pendapat yang agak longgar. Ketika tidak ada unsur kesombongan, maka tidak apa-apa. Jangan sampai, mohon maaf ini hanya sekedar untuk muhasabah evaluasi ya, jangan sampai ketika kita menerapkan aturan ini tetapi ada unsur kesombongan. Misalnya ya, dalam sebuah komunitas masjid, terus yang lain itu tidak terlalu perhatian tentang masalah ini, kemudian si fulan ini yang konsen dalam masalah ini dan membanding-bandingkan antara dirinya dengan jamaah yang lain, bahwasanya ada bisikan setan dalam hatinya, di telinganya, coba lihat yang lain itu pakaiannya tidak nyunah semua, hanya kamu sendiri yang nyunah misalnya ya. Ada bisikan setan seperti itu, kamu lebih baik dari yang lain, kamu lebih beriman, lebih nyunah, lebih taat pada aturan Rasul. Nah, bisikan-bisikan seperti itu kadang-kadang muncul ya dalam diri seseorang, yang harus dijaga ya, supaya tidak ada unsur ujub dalam diri orang itu, karena dia sendiri satu-satunya yang tidak isbal di tempat itu, sehingga muncul bisikan-bisikan ujub dari setan. Waliyadzubillah. Contoh yang lain yaitu hadis yang menyatakan batalnya puasa orang yang berbekam, sementara hadis lainnya menyatakan tidak batal. Ternyata setelah digabungkan ditemukan bahwa dalam hadis pertama orang tersebut berbekam sambil menghibah, ngerasani, menggunjing dan berdusta, sehingga batalnya karena hal tersebut dan bukan karena berbekamnya. Ada dua hadis yang seolah-olah bertentangan. Nabi pernah mengatakan aftara al-hajimu wal mahjum, orang yang membekam dan dibekam hendaklah berbuka puasa. Ada hadis lain, ini qauliyah ya, sunnah qauliyah, hadis ucapan. Ada hadis lain sunnah fi'liyah, ihtajamar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim, Nabi pernah dibekam pada saat beliau berpuasa. Kan seolah-olah bertentangan ya antara sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah. Sunnah qauliyah itu posisinya lebih tinggi daripada sunnah fi'liyah, tetapi tidak serta-merta ya, lantas kemudian diambil ini nggak begitu. Kita ambil apa latar belakangnya secara komprehensif. Oh, ternyata ditemukan ini ada ilatnya. Sebab kenapa Nabi menyuruh orang yang membekam dan dibekam itu pada saat mereka melakukan aktivitas ini ngobrol ya, dan kan biasa begitu ya, sambil ada perawatan ya, perawatan apapun, terutama di sini adalah temanya bekam, itu untuk mencairkan suasana ya, kan ada topik-topik tema-tema. Nah, temanya itu kebetulan isinya ghibah tentang tetangganya, tentang temannya, maka orang yang berpuasa sambil berghibah ini tidak mendapat pahala puasa, sehingga puasanya sia-sia. Ya suruh buka puasa sekalian ya, karena eman-eman ya, tidak ada pahalanya. Nah, seperti itulah ya, menggabungkan antara tema-tema yang satu tema di antara hadis yang banyak. Inilah pentingnya kita memerlukan madhab ya. Madhab ini dalam rangka untuk memudahkan
menghimpun hadis yang banyak. Kalau kita cari satu persatu sekian banyak hadis dalam satu tema, itu kesulitan. Tetapi kalau kita merujuk kepada pendapat-pendapat yang dihimpun oleh para a'immatul madzahib, para imam mazhab, maka itu memudahkan kita tentang tema-tema yang terhimpun dalam satu tema di dalam hadis yang banyak. Nah, ini contoh yang lain. Hukum berdiri menyambut tamu. Ada banyak hadis di antaranya ya. Ini ya. Jadi para pendapat ini tentang berdiri menyambut tamu menunjukkan adanya dua sisi, yaitu pendapat yang menyatakan boleh jika untuk memuliakan dan ada tujuan seperti bersalaman atau membantu. Contohnya Nabi pernah berdiri menyambut putrinya Fatimah, atau memerintahkan sahabat berdiri untuk menyambut Sa'ad bin Mu'ad. Beliau datang dari sebuah ekspedisi, kemudian orang-orang Ansor beliau mengatakan qumu li sayyidikum, berdirilah untuk menyambut tuan kalian, pejabat atau orang yang terhormat di antara kalian. Sa'ad bin Mu'ad inilah yang berjasa nantinya membantu mengislamkan penduduk Madinah bersama dengan Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair kan pemuda yang datang dari Mekah yang belum dikenal di masyarakat Madinah. Nah, untuk membuka jalan supaya para tokoh mau masuk Islam, itu diantaranya dibantu oleh Sa'ad bin Mu'ad. Ada juga Sa'ad bin Ubadah, sama-sama Sa'adnya ya. Dan orang-orang ini orang-orang penting. Nah, maka pada saat Sa'ad bin Mu'ad dalam suatu kesempatan datang di sebuah majelis, Nabi memerintahkan kepada orang-orang Ansar untuk berdiri menyambut kedatangan Sa'ad bin Mu'ad. Pada saat Ja'far bin Abi Thalib, sudah pernah kita singgung tentang pulangnya kaum muhajirin ya, dari Habasyah ke Madinah. Mereka pulangnya bukan ke Mekah lagi, tapi ke Madinah pada tahun sekitar 7 Hijriah. Ja'far bin Abi Thalib bersama rombongan pulang dari Habasyah, datang ke Madinah, disambut dengan sukacita oleh Rasulullah SAW. Beliau berdiri menyambut Ja'far bin Abi Thalib sambil dirangkul dan diucapkan selamat datang, karena datang di Madinah dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya jauh hijrah ke Habasyah itu. Ini contoh-contoh yang membolehkan. Namun ada juga larangan jika tujuannya adalah pengagungan berlebihan yang membuat orang yang disambut tidak nyaman. Sesuai dengan hadis yang artinya barang siapa yang suka orang berdiri untuknya, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Man sarrahu, barang siapa yang ini ya suka. Jadi hadis ini memberikan kesimpulan bahwasanya dilarang untuk menyambut dengan berdiri. Jadi berdiri menyambut tamu itu adab, tetapi tidak boleh berlebihan dan harus mengikuti sunnah, bukan seperti raja-raja non muslim ya. Ada satu hadis lain yang mengatakan, yang kesimpulannya begini: barang siapa yang ingin disambut dalam sebuah majelis dengan berdiri, maka itu adalah simbol dari kesombongan orang itu ya. Jadi para ulama memahamkan pada kita ya, bahwasanya hadis yang berarti barang siapa suka orang berdiri untuknya, maka siapkan tempat duduknya di neraka, ini khitabnya. Khitab itu redaksinya ya, untuk orang yang datang sebagai tamunya. Sementara yang atas ini khitabnya, redaksinya untuk yang menyambut. Jangan ditukar-tukar. Paham ya? Jadi kalau kita keliru dalam mensikapi perintah itu siapa, kita akan salah kaprah di sini. Contoh yang mudah itu hadis tentang menyambut tamu. Hadis yang berbunyi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, itu khitabnya, redaksinya untuk tuan rumah, bukan untuk tamunya. Kalau dipakai tamu, maka dia ya akan minta dilayani ya. Kalau untuk tamu itu ada hadis lain, ad-dhaif kal mayyit. Tamu itu seperti mayit. Terserah tuan rumah mau diperlakukan seperti apa. Jangan sampai ditukar ya. Kalau ad-dhaif kal mayyit itu dipakai untuk tuan rumah, maka dia tidak akan menghormati sama sekali kepada tamunya. Kan akhirnya tidak tepat ya. Kalau untuk tuan rumah, maka dia harus berusaha
mengaplikasikan keimanannya pada Allah dan hari akhir dengan memuliakan tamunya. Sedangkan untuk tamu, dia adalah berposisi seperti mayit, tergantung tuan rumah. Dipersilakan masuk ya dia masuk, kalau nggak dipersilakan masuk ya di luar, tidak nyelonong masuk ke dalam. Nah seperti itulah orang yang dilarang di sini itu orang yang datang tidak boleh merasa penghargaan itu dengan disambut dengan berdiri. Kalau tidak disambut dengan berdiri kemudian dia sakit hati, merasa tersinggung, saya kan pejabat, saya orang yang terhormat, kenapa nggak disambut dengan berdiri? Nah orang inilah yang masuk dalam kategori larangan dalam hadis ini. Sedangkan untuk tuan rumah maka ini mubah, boleh-boleh saja selama tidak ada unsur yang hulu atau unsur yang berlebihan. Nah, seperti ini ya, kita himpun dalam banyak hal dalam satu tema ya, hadis-hadis dari sekian banyak. Yang ketiga, menggabungkan atau memprioritaskan hadis-hadis yang berbeda. Ada agak mirip dengan yang kedua, tapi di sini ini para ulama dalam bidang usul fikih ya, bidang yang jeli dalam bab mensikapi teks ya, seperti ini. Cara yang pertama, ketika kita membaca hadis-hadis yang seolah-olah itu bertentangan isinya, maka cara yang paling utama adalah al-jam'u wa taufiq, thariqatul jam'i, menghimpun dan memadukan. Seperti membaca Al-Fatihah bagi makmum pada sholat jahar, bisa dibaca di sela-sela bacaannya imam ya, ini khilafiyah ya, karena ada hadis yang berbunyi la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah sholat seseorang apabila tidak membaca Al-Fatihah. Seolah-olah bertentangan dengan hadis yang berbunyi faqiraatul imam qiraatun lahu, orang yang sholat di belakang imam maka bacaannya imam itu bacaan untuk makmumnya. Nah bagaimana cara memadukan ini? Apabila ada kesempatan bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah, misalnya setelah amin atau pada saat imamnya membaca Al-Fatihah dengan pelan antara ayat pertama kedua ada selah bacaan, maka makmum membaca Al-Fatihah. Ketika tidak ada kesempatan sama sekali, maka kata Gus Baha bahwasanya khitabul mustami' khitabul makmum al-istima', redaksi untuk makmum itu adalah mendengarkan berdasarkan firman Allah, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan pada kalian Al-Qur'an, maka diamlah dan dengarkanlah supaya kalian mendapatkan rahmat. Dan ini para ulama mengatakan khitabnya berada pada sholat berjamaah secara jahar. Nah seperti itu, sehingga lebih fleksibel ya kita dalam bab ini. Kalau ada kesempatan monggo silahkan baca Al-Fatihah, kalau tidak ada kesempatan tidak perlu memaksakan, tidak perlu nyerondol-nyerondol ya, tidak perlu memaksakan untuk membaca, karena qiraatul imam qiraatun lahu, bacaan imam itu sudah mewakili bacaan pada makmumnya. Jadi ini poin pertama dengan memadukan. Yang kedua, dilihat daripada sejarahnya atau at-ta'rikh. Jika tidak bisa digabungkan pengertiannya, masih tetap bertentangan, maka dilihat mana lebih dulu dan mana yang belakangan, sehingga yang belakangan adalah menghapus hukum yang duluan, namanya an-nasikh. Yang belakangan datangnya itu an-nasikh, yang duluan itu al-mansuh. Nah, contohnya hadis nikah mut'ah, nikah kontrak yang banyak dipakai kaum Syiah. Memang benar Nabi pernah membolehkan dalam suatu peperangan, tapi kemudian dihapus selama-lamanya oleh Nabi setelah nampak bahaya dan dampaknya. Jadi pada awal ya, ketika para sahabat melakukan ekspedisi, meninggalkan ya istrinya berbulan-bulan, ketika ditanya berapa ini ya untuk bisa bertahan ya seorang istri dari suaminya, ada yang mengatakan 4 bulan, maka biasanya para sahabat langsung disuruh pulang, tidak sampai melebihi 4 bulan atau 3 bulan langsung mereka disuruh pulang ya. Nah kalau para sahabat yang biasanya melakukan ekspedisi dalam waktu yang lama, maka mereka supaya tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran maka
dibolehkan saat itu nikah mut'ah, tetapi kemudian diharamkan lebih lanjut. Nah, syariat yang belakangan itu menghapus syariat yang membolehkan. Jadi yang hukum yang terakhir itulah yang berlaku. Contoh lain, hadis Nabi yang sebelumnya pernah melarang ziarah kubur kemudian dihapus sendiri oleh Rasulullah. Beliau mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakirul maut. Saya dulu pernah mengharamkan kalian, melarang kalian untuk ziarah kubur. Kemudian saya berikutnya membolehkan, ala fazuruha, silahkan. Karena dengan ziarah kubur itu akan bisa mengingatkan kepada kematian. Jadi yang berlaku adalah hukum terakhir. Jadi untuk orang yang ziarah kubur silahkan, laki-laki perempuan silahkan. Ada hadis yang berbunyi az-zawwarat, perempuan-perempuan yang sering ya berziarah kubur itu, tetapi ini tujuannya adalah karena ya mungkin ada unsur-unsur perasaan yang berlebihan, ya kesedihan yang berlebihan, sehingga dilarang oleh beliau. Dipilih mana yang lebih kuat. Ini cara yang ketiga, itu dengan tarjih. Tarjih artinya memilih yang lebih kuat. Jika kedua hal di atas tidak bisa juga, maka barulah dicari mana yang lebih sahih dan dibuang. Dua hal ini, thariqatul jam'i wa an-nasakh wal mansukh, ini tidak bisa, maka mencari lebih sahih dan dibuang yang kurang sahih. Artinya bisa juga keduanya sahih tapi yang satu lebih sahih dari yang lain, maka yang dipakai adalah yang lebih sahih tersebut. Nah, di sini saya ambil contoh agak vulgar ya, tetapi ini adalah ilmu yang perlu untuk disampaikan tentang hukum azl. Azl itu senggama terputus, jadi spermanya keluar bukan di dalam tapi di luar ya. Nah, di sini ada beberapa hadis yang mengandung beberapa multi pemahaman. Sebagian hadis seperti riwayat Jabir bin Abdillah menunjukkan bolehnya karena sahabat melakukan di zaman Nabi tanpa dilarang. Sementara hadis lain dari Judamah menyebut azl sebagai pembunuhan yang tersembunyi. Maka ini memicu perdebatan pendapat di kalangan ulama, dengan sebagian menganggapnya haram atau makruh, sementara yang lain mengkompromikan sebagai peringatan keras atau hanya makruh, terutama dengan adanya hadis yang membolehkan dengan izin istri, dan mayoritas ulama menganggapnya boleh jika ada kebutuhan atau maslahat dan ada izin istri, bahkan ada yang membolehkan tanpa izin, yang pada akhirnya mayoritas ulama ini membolehkan azl jika ada kebutuhan dan dengan izin istri, menjadikannya praktek keluarga berencana yang dibenarkan dalam Islam ya. Jemaah sekalian, banyak hadis yang bisa kita baca. Di antaranya saya akan bacakan tentang latar belakang kenapa Rasul melarang pada saat itu ya. Jadi ceritanya dari Umar bin Khattab, Rasulullah melarang dilakukan azl terhadap seorang wanita merdeka kecuali dengan izinnya. Kemudian ada juga yang menjadi latar belakang dikatakan sebagai al-wa'tul khafi, yaitu pembunuhan yang tersembunyi. Kemudian beliau membaca wa idzal mau'udatu su'ilat, apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanyai, di surat At-Takwir ayat ke-8. Nah, jadi inilah yang menjadi latar belakang. Dan kemudian kenapa disebutkan beliau melarang itu? Ada seorang laki-laki berkata, Rasulullah, aku memiliki seorang budak perempuan dan aku tidak menyukai ia menjadi hamil, sedangkan aku ingin melakukan dengannya apa yang dilakukan oleh laki-laki. Aku hendak melakukan azl, namun orang-orang Yahudi mengatakan bahwa hal itu adalah sama dengan perbuatan mengubur hidup-hidup seorang bayi dan seterusnya. Al-Hadits ya. Jadi ini latar belakang kenapa beliau mengatakan pembunuhan tersembunyi, karena orang-orang Yahudi menuduh seperti itu. Dan akhirnya kita ambil ya dalam hal ini mana yang kuat, yang sahih, kita tarjih dalam hal ini. Ada dilihat dari sisi periwayatannya. Nah, ternyata ada yang menyimpulkan ya di antara ulama, di antara sanad yang menceritakan, perawi yang menceritakan tentang
pembunuhan yang tersembunyi ini ada yang menyebutkan bahwa perawinya itu adalah dhaif ataupun tidak kuat. Nah, jadi seperti ini ya, kita ambil yang kuat, yang rajih, yaitu dengan mengambil hukum yang boleh, tetapi dengan beberapa catatan ya. Ada komunikasi ya antara suami istri untuk mengatur, untuk merencanakan kehamilan ya, untuk tujuan yang sifatnya ada unsur maslahatnya ya. Karena dalam hal ini ya, dalam rumah tangga itu pasti ada dinamika lah ya. Jadi intinya di sini ada perbedaan pendapat dan yang dipilih adalah hukumnya boleh dengan catatan-catatan yang seperti ini. Yang keempat, memahami hadis berdasarkan sebab, kondisi dan tujuannya. Seperti hadis yang sangat populer, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih paham tentang urusan dunia. Jadi saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, dan di Madinah banyak sahabat yang menanam kurma, banyak petani kurma ya. Pada saat Nabi melihat para petani kurma ini mengawinkan pucuk kurma antara putik dan benang sari itu, Nabi mengatakan ini saya kira nggak perlu ya, tidak perlu dikawinkan seperti ini, kok repot-repot. Nah, para sahabat rupanya memahami ini sabda Rasul yang mungkin adalah wahyu, sehingga mereka pada saat itu meninggalkan tradisi yang sudah dilakukan bertahun-tahun. Nah, ternyata pada tahun berikutnya hasil kurma menurun drastis di Madinah itu. Maka setelah itulah mereka protes pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami sudah melaksanakan titah panjenengan tidak mengawinkan antara pucuk-pucuk kurma ini, ternyata hasilnya menurun, bagaimana ini? Maka Nabi menjawab dengan hadis ini, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Jadi maksudnya di sini jemaah sekalian tentang urusan perkurmaan ya. Jangan sampai hadis ini kita ambil menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat umum, sehingga karena kita lebih paham tentang urusan dunia, urusan bisnis, urusan ekonomi, urusan politik, urusan macam-macam, sehingga kita meninggalkan petunjuk Rasul. Nah, jangan sampai begitu ya. Jadi hadis ini cukup difahami, kita lokalisir sesuai dengan sababul wurudnya, dan jangan sampai kita tinggalkan petunjuk beliau dalam urusan-urusan yang lain. Ini maksud daripada poin yang keempat ini ya, supaya kita tidak meninggalkan sunnah Rasulullah dalam segala macam urusan dunia ini. Kemudian ada lagi hadis yang perlu untuk kita pahami secara tepat. Ada hadis berbunyi begini, ana bari'un min kulli muslimin aqama baina adhuril musyrikin. Artinya, saya terbebas, tidak bertanggung jawab pada setiap muslim yang tinggal di antara orang-orang musyrik. Nah, jadi jemaah sekalian, hadis ini ya seolah-olah melarang kepada kita untuk bertempat tinggal di negeri kafir. Nah, apakah seperti itu maknanya? Nah, ternyata kenapa hadis ini disampaikan oleh beliau ya? Karena saat itu ada kasus di mana pada saat kaum muslimin melakukan sebuah ekspedisi, mereka menaklukkan sebuah negeri ya. Dalam sebuah ekspedisi ke suku Khutham, ada sejumlah anggota suku itu hendak menyelamatkan diri dengan bersujud atau sholat ya. Meskipun begitu, anggota pasukan tersebut tetap saja membunuhi mereka. Dan ketika hal itu diketahui oleh Rasulullah, beliau memerintahkan agar dibayarkan diat atau tebusan ya, ganti rugi atas pembunuhan itu sebanyak setengah dari ketentuan. Seraya bersabda ini. Jadi sabda Nabi ini disampaikan sebagai teguran kepada sebagian sahabat yang masih melakukan tindakan pembunuhan kepada sebagian masyarakat yang sujud ataupun yang sholat ya. Jadi mungkin sahabat ini merasa sujudnya adalah dalam rangka untuk alasan saja supaya tidak dibunuh. Nah, tetapi ini tetap sebuah kesalahan, maka Nabi memberikan hukuman kepada para sahabat untuk dibayarkan upeti ya, upeti atau semacam diat ya. Diat itu adalah tebusan untuk orang yang dibunuh. Kalau
tebusan itu utuh maka jumlahnya 100 unta. Tapi yang kalau tebusan ini setengah berarti 50 unta diberikan kepada keluarga korban. Nah itulah yang dihukumi oleh Rasulullah SAW. Jadi intinya hadis ini berlaku seperti itu dan tidak bisa diperlakukan secara umum. Untuk saat ini misalnya kita kaum muslimin tidak boleh tinggal di Amerika misalnya atau di Eropa berdasarkan hadis ini, ya bukan begitu ya. Kalau kaum muslimin meninggalkan negeri-negeri kafir seperti itu, kemudian siapa yang berdakwah ke orang-orang non-muslim? Siapa yang mengajak mereka menerangkan Islam kepada Islam? Nah seperti itulah ya. Maka ini terlokalisir sesuai dengan sababul wurudnya dan sesuai dengan latar belakangnya. Baik, seperti itu jamaah sekalian, tentang 4 poin yang sudah kita bahas, semoga bisa kita fahami dan mudah-mudahan masih ada umur panjang sehingga kita bisa meneruskan teori ataupun rambu-rambu yang bisa memberikan pemahaman kepada kita untuk bisa mempelajari hadis dengan pemahaman yang baik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.